ini marilah kita berdoa. Ketua kelas tolong disiapkan. Persiapan berdoa. Siap. Doa dimulai. Silakan dikeluarkan buku pembiasaan. Kita belajar buku pembiasaan. Sekarang hari ini waktunya baca zikir.
Abiotik dan biotik. Kalau abiotik itu yang bagaimana?
bukunya hilang. Kira-kira bukunya kemana ini? Bisa ada dua kemungkinan. Bisa mati ketika dia tidak bisa keluar dari hutan itu, dan yang kedua dia bebas. Tetapi mereka kira-kira dia dapat makan nggak kalau hutannya seperti itu? Ini yang akan kita pelajari nanti. Oke, coba perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar apa? Ada penyu. Itu penyunya sedang ngapain? Kira-kira kenapa kok dia bisa makan, atau kenapa kira-kira di lautan itu banyak pos? Itu bulan yang baik atau buruk? Kenapa kok bisa buatan buruk? Karena bisa alam. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira si penyu ini bisa nggak? Tapi banyak plastik terkontaminasi ya, tercemar namanya lautan itu. Nah, ini yang akan kita pelajari ya, ekosistem yang harmonis. Kira-kira kalau seperti gambar ini ekosistemnya seimbang atau tidak? Oke, lanjut. Ini ya. Sekarang diperhatikan PowerPoint. Ini yang akan kita pelajari, menjelaskan hubungan jaring-jaring makanan terhadap keseimbangan ekosistem tadi. Tujuan yang kedua, bisa menyelidiki dampak dari suatu masalah terhadap jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, tadi seperti dari dua gambar, ada dua masalah kan, satunya kebakaran hutan, satunya lautan yang tercemar. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu menyebutkan contoh upaya manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ini maksudnya gimana? Caranya gimana biar ekosistem itu seimbang? Apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti itu. Ayo, pernah nggak kalian berkunjung ke sawah? Siapa ya, Pak? Ya, apa saja yang kalian temukan di sawah? Kalian bisa menemukan apa? Padi, ada padi, ada apa lagi? Air, apa lagi? Apa tuh? Ikan, ada ikan kan di mana? Ikan kalau kadang-kadang ada ikan yang hidup ya. Ada ikan yang hidup di sawah. Sampai pernah lihat kan? Ikannya di apa di sawah di lumpur itu biasanya bisa mengindikasi atau bisa menandai kalau tanah itu masih sehat, masih subur. Nah, di sini padi, tanah, air, matahari, kata, dan bumi. Kira-kira padi itu dia termasuk komponen biotik atau abiotik? Kenapa? Tanah, abiotik air, abiotik matahari, kata. Masih ingat ya? Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada di sawah. Komponen itu maksudnya apa? Yang ada dalam satu ekosistem. Berarti tadi dari pertanyaan yang pertama, ekosistem itu apa? Tanyakan kembali. Ekosistem itu apa? Bukan komponennya, tapi gabungan dari beberapa komponen. Dari beberapa komponen abiotik dan biotik. Nah, ekosistem ini macam-macam. Ada yang sawah, ada danau. Iya. Kenapa kok beda? Ada jenis-jenisnya. Ada yang ekosistem laut, gurun. Kenapa kok beda? Karena isinya atau komponen tadi beda. Karena kalau di sawah ada padi, di lautan ada padi enggak? Ada, makanya beda macam-macam. Itu ya. Next, lanjut. Nah, ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup biotik dan benda-benda
memiliki peran penting. Dan jika salah satu komponen terganggu atau hilang, maka keseimbangan ekosistem juga bisa terganggu. Jadi ekosistem itu semuanya harus kerjasama. Kayak sampean kalau kerja kelompok harus kerjasama. Kalau satunya nggak ngerjakan, kira-kira kelompok itu seimbang nggak? Sama dengan ekosistem. Jadi harus kerjasama. Oke, ini ada transfer energi. Transfer energi ini kalau yang biologi kan seperti manusia, babi, rumput, belalang, kata itu transfer energi. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah di bawah ini. Kelihatan dari gambar yang pertama, gambarnya apa ini? Ini padi. Ini di sini yang jadi produsen siapa? Kenapa? Karena menghasilkan makanan. Kemudian yang kedua, ini siapa? Konsumen satunya siapa? Tikus dan belalang. Konsumen satu itu dia tergolong hewan yang apa? Karnivora, herbivora, atau omnivora? Herbivora. Kenapa? Karena dia memakan tumbuhan ya. Kemudian kalau konsumen dua, konsumen duanya siapa ini? Kata sama ular. Itu bisa langsung apa? Tikus langsung bakar. Nah, kalau di sini kasusnya, menurutmu apa yang terjadi jika elang dan ular habis karena dibunuh oleh manusia? Kalau komponen yang elang sama ular dihilangkan, kira-kira apa yang terjadi? Ini berarti ada dua kasus ya. Kalau elang yang diburu habis oleh manusia, apa yang akan terjadi? Apanya yang kena? Elangnya. Kemudian bagaimana nasibnya? Bagaimana nasibnya kata? Dia kira-kira makin banyak atau makin berkurang? Kenapa? Berkurang apa? Bertambah, ayo. Bertambah, makin banyak. Kenapa? Nah, karena elang tadi yang harusnya memakan kata, dia makannya si kata jadi makin banyak berarti. Kemudian kasus yang kedua, kalau ularnya itu, ini kan bisa seperti itu. Itu tadi kemungkinan pertama kalau elangnya dihilangkan. Kalau elangnya dihilangkan ketika susunannya bagi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang. Kira-kira si ularnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak karena elangnya bagi. Ini kemungkinan yang kedua, masih di kasus yang pertama. Kemudian kalau ularnya makin banyak, kira-kira tikusnya makin banyak atau sedikit? Sedikit apa? Karena yang memakan itu banyak. Ularnya paham dari sini? Oke, saja ya. Tahun ini banyak hama tikus dan serangga, sehingga hasil panen padi menjadi berkurang. Apa itu? Kalau hama tikus
usia pohon yang besar, usia tertentu baru boleh ditebang. Kemudian setelah ditebang harus dilakukan rehabilitasi atau penanaman kembali. Dampak dari ketidakseimbangan semata ekosistem tadi, berkurangnya tanah untuk bunga tumbuh menyebabkan kupu-kupu dan semut bersaing memperebutkan bunga sebagai makanan. Hal ini menyebabkan populasi kupu-kupu dan semut berkurang. Hal ini juga mempengaruhi populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanan. Ini yang menjadi produsennya siapa? Bunga. Bunga bisa dimakan apa saja? Kupu-kupu, semut dimakan, laba-laba dimakan, atau ulat. Nah, jadi kalau di sini konsumen puncaknya siapa? Ketidakseimbangan ekosistem terjadi karena ternyata penyebabnya itu dua. Yang pertama bisa karena alami, faktor alami, dan yang kedua bisa karena faktor manusia, ulah manusia. Kegiatan manusia ini tidak bisa mempengaruhi ketidakseimbangan ekosistem. Nah, seperti apa contohnya? Kalau untuk bencana alami, yang alami, ada yang bisa menyebutkan kira-kira faktornya yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem? Angkatan? Oke, banyak. Oke, gunung meletus itu adalah faktor alami. Ada lagi? Angkatan? Ayo banjir. Banjir itu kira-kira dia faktor manusia atau alami? Manusia. Oke, ada lagi faktor yang lainnya? Apa? Longsor itu kira-kira dia alami atau jadi faktor manusia? Longsor. Itu beberapa faktornya. Tapi yang jelas tadi ada dua faktor dari ulah manusia dan juga peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia seharusnya menjaga keseimbangan ekosistem karena hidup bersama makhluk hidup lainnya. Namun ulah manusia di bumi sering mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya dengan membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita buang sampah sembarangan? Banjir. Apalagi? Tadi apa? Yang kedua tadi. Kalau kita membuang sampah sembarangan ke sungai, itu tadi kan di laut. Sungai itu kan dia mengalir itu bisa menuju hilirnya itu kan berhentinya apa menuju ke danau, bisa ke danau, bisa ke waduk, bisa ke mengalir sampah makanya sebisa mungkin kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kan sudah disediakan juga. Nah, bisa juga sampah yang organik dan anorganik. Nih, contoh upaya manusia yang menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama coba dibaca Mbak Samila. Kelihatan nggak? Yuk, finish. Menanam kembali tanaman naturalisasi untuk menjaga keberlangsungan produksi. Menanam kembali tanaman naturalisasi untuk menjaga keberadaan profesional. Contoh misalkan ketika ada apa kayak ini kan manfaatnya bisa dibuat apa aja. Misalkan bakar bisa jadi
membuat ini yang sampai belajar ini loh. Meja ini kertas. Kertas itu bahan utamanya kan dari kayu. Banyak manfaatnya, itu yang kelihatan. Sebenarnya banyak. Kemudian ini memanfaatkan dekomposer untuk membuat pupuk dan menyuburkan tanah. Dekomposer apa itu? Ya, urai untuk membuat pupuk dan menyuburkan tanah. Kalau di sini kita pakai sampah-sampah organik. Kemudian yang poin 3, kita tolong Mbak Rahmat. Kita tidak boleh menangkap dan membunuh hewan secara sembarangan. Kenapa? Karena lama-lama akan punah. Ini akan punah dan ekosistem menjadi seimbang. Poin 4 Alino. Harus mengurangi limbah. Jadi limbah itu sebelum dibuang dia harus diolah dulu agar dia ramah lingkungan. Nah, contoh ulah manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem di penangkapan ikan liar, jelas. Sudah, pencemaran air sangat mengganggu. Pencemaran udara, pembunuhan hutan, wajib masuknya. Menyelidiki dampak ketidakseimbangan ekosistem. Oke, sekarang coba kalian buka halaman 45. 45. Silakan dibaca dulu, saya beri 45 menit untuk membaca amati. Sampai halaman 46 ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari baca itu? Amin. Apa
Perburuan memang untuk diperjualbelikan. Jadi elahnya kan jadi ya sedikit. Kalau sedikit yang makan kata ini ada enggak? Tidak ada. Jadinya katanya jadi iya karena enggak ada yang memakan. Tuh, terus kalau katanya jadi banyak, belalangnya kira-kira jadi banyak atau sedikit? Sedikit karena memang yang makan banyak. Ya, banyak. Jadi uangnya itu diambil.
Dari kelompok 1. Yo, silakan. Perburuan elang meningkat. Dampaknya populasi elang menjadi banyak karena populasi elang menjadi sedikit. Oke. Sebuah kata dijadikan pasangan. Oke, jadi apa tadi kasusnya di permasalahan 2 itu apa? Nah, akibatnya apa? Populasi kata semakin menurun. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Yeay. Tanam menjadi kurang sehat, tanaman menjadi kurang sehat, buah tanaman menjadi tanaman yang Apa permasalahannya? Oke, tadi kenapa kok bisa jadi hama? Karena populasinya banyak. Iya, jadi semua yang berlebihan itu kan tidak bagus. Nah, apapun, jadi walaupun contoh misalkan ayamnya terlalu banyak. Nah, itu akan menjadi hama karena apa? Akan tidak seimbang itu tadi. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Boleh kembali. Tanya ada di permasalahan 4 tadi. Oh, penjualan elang ya. Elangnya diburu kemudian dijual. Apa yang akan terjadi itu? Lah kok bisa? Karena yang memakan siapa tadi? Iya. Nah, kan habis punah. Oke. Ya, makasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5.